Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengamati bagaimana karya keselamatan Allah itu di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru dan juga di dalam sejarah, kita melihat bahwa Allah selalu memilih saat yang tepat dengan cara yang tepat. Kalau kita melihat ketika bangsa Yahudi kelaparan, maka dia dengan cara tertentu merencanakan Yusuf untuk ke Mesir, dan setelah dibuang oleh saudara-saudaranya, dia justru menyelamatkan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat Musa, dengan cara tertentu Musa bisa sampai ke istana Fir'aun, kemudian menjadi orang yang disegani, kemudian dipilih Yahweh untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tidak selalu bahwa tokoh-tokoh yang dipilih itu adalah tokoh yang katakanlah itu berasal dari kalangannya. Kalau kita melihat bagaimana Darius, itu adalah raja Assyria, disebut Koresi dalam kitab suci, itu menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembuangan setelah dibuang oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat Nehemia, itu dia bisa dekat dengan Raja Artasasta, sehingga dia bisa berbuat banyak untuk orang Israel. Kalau kita melihat Esther, dia adalah dekat dengan Raja Ahasveros dan tinggal di sana. Dan sekarang di dalam bacaan Injil dan bacaan pertama kita melihat Gamaliel adalah seorang anggota Mahkamah Yahudi. Dan di dalam Injil seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan begini. Terhadap Tuhan ada 2 hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah yang pasti. Yang pasti adalah Allah selalu ingin menyelamatkan kita dan Allah selalu mau berbuat baik kepada kita. Itu kita bisa lihat dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Tetapi di lain pihak yang tidak pasti adalah bagaimana cara Tuhan menjalankan keselamatan itu. Nah, jangan dibalik. Artinya sesuatu yang pasti itu kita anggap tidak pasti. Sesuatu yang baik dari Tuhan itu yang pasti kita anggap tidak pasti. Lalu sesuatu yang tidak pasti dari Tuhan cara menyelamatkan kita anggap sebagai pasti. Kita tidak bisa mencampur adukan. Di dalam bacaan pertama kita lihat Gamaliel, dia adalah anggota Mahkamah Yahudi. Tapi ketika kemudian anggota Mahkamah Yahudi itu beramai-ramai mau memenjarakan murid-murid Yesus, dia mengatakan, kalau kelompok itu memang berasal dari Yahweh, dari Allah, apapun tidak bisa menghalangi. Biarkan saja. Dan itu adalah kepastian yang didapat oleh murid bahwa dengan kebangkitannya Yesus pasti berbuat baik. Caranya, cara Tuhan memang kita tidak pernah bisa tahu. Nah, itu lewat Gamaliel ternyata. Demikian juga ketika orang kelaparan. Filipus dan Andreas prihatin bagaimana ini. Yang satu pasti Yesus akan berbuat sesuatu. Caranya kita tidak pernah tahu bagaimana. Ternyata lewat anak kecil. Demikian juga saudara-saudara sekarang ini kalau kita menghadapi situasi yang tidak mengenakkan, satu harus yang kita percaya, Tuhan pasti akan berbuat baik. Caranya bagaimana? Kita tunggu. Karena itu sudah terjadi dalam seluruh sejarah keselamatan kita. Saudara-saudara sekalian, semoga pada hari Jumat di mana Kapel Adorisatio Puspita ini memulai kegiatannya kembali, kita diingatkan kembali dengan adorasi yang 24 jam ini bahwa Allah hadir. Dan dengan kehadirannya itu kita bisa tahu dia tidak meninggalkan kita. Bagaimana dia menyelamatkan kita, kita tunggu bagaimana caranya. Karena itu sudah terjadi dalam seluruh sejarah keselamatan. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan adorasi kita ini, kita semakin diyakinkan bahwa Allah tidak tidur. Dia pasti akan membantu kita. Amin.